Wida. Selamat pagi Bu Rosa. Gimana kabar hari ini? Kabarnya baik. Ya saya sehat ya Bu ya. Oke Bu, jadi sesuai dengan kesepakatan kita bahwa sebelum mengadakan observasi kelas, saya dan Ibu akan berbincang sedikit terkait dengan tujuan kelas seperti apa, terus hal yang mana yang ingin Ibu kembangkan, terus strategi yang akan Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran bersama dengan siswa. Jadi gimana Bu? Boleh kita mulai? Jadi supaya ada catatan di saya pada tahap catatan percakapan kita untuk observasi kelas ya Ibu ya. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 pertanyaan. Bisa ya? Oke, siap ya. Oke, kira-kira Bu tujuan pembelajaran nanti tentang apa ya? Saya menjelaskan bagaimana kita bahwa membaca atau beribadah ya. Kira-kira nanti area mana area perkembangan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini? Saya ingin agar kita lebih dapat menggunakan terkait dengan keaktifan siswa dan kelas yaitu tentang cara berdiskusi dan mengamati anak seperti yang materi yang diberikan itu sehingga mereka bisa aktif dan dijelaskan dengan baik. Berarti ini area pengembangan yang hendak dicapai ini, saya ulangi ya sebagai bahan informasi supaya ketika saya duduk di kelas bersama dengan Ibu, saya akan mengamatinya gitu ya. Yang pertama mungkin keaktifan siswanya ya. Oke, yang berikut metode yang Ibu sediakan pengennya video ya supaya mereka diskusinya lancar. Jadi ada videonya. Yang berikut lagi di sini tadi dikatakan bahwa ada metode diskusi kelompok dan presentasi. Ya, jadi ini yang area pengembangan Ibu dalam kelas. Tapi ada pengelolaan materi yang siap. Nah, Bu, pertanyaan berikutnya strategi yang Ibu siapkan supaya area perkembangan ini tercapai. Strategi seperti apa? Cara diskusi. Nanti diskusi kelompok ya Bu ya. Oke, siap. Oh, mantap tuh. Oke, Sehingga lebih aktif dan semuanya dapat terlibat dalam mengerti setiap proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Berarti kira-kira setelah pelaksanaan observasi kelas ini kita lakukan apa yang menjadi harapan Bu? Saya ya siswa aktif dapat dengan baik, dapat mengerti. Oke, dapat mengerti, dapat memahami ya. Berarti catatan khususnya supaya siswa itu fokus dimana kalau kita mengintegrasikan KSD-nya ya. Jadi kompetensi sosial emosionalnya itu kayak kita nanti apa ya dalam observasi kelas yang akan dilakukan itu bersama dengan siswa. Oke, ada tambahan? Saya mungkin mau minta bantu supaya juga dapat melihat ya ketika saya mengajar ada masukan yang baik, ada kurangnya sehingga proses ke depan menjadi lebih baik lagi karena satu dari hal mungkin ya bisa terlewatkan atau tidak seperti itu untuk saling mengingatkan kembali lagi. Iya, karena di sini kita tidak saling menggurui ya Bu ya. Iya. Di sini kita bagaimana belajar berbagi praktik-praktik kita kepada semua dan sejawat agar apa yang menjadi kekurangan kita yang bisa saling membantu gitu ya. Oke, siap. Oke, nanti kita kapan melaksanakan? Mungkin bisa begini. Oke, boleh. Ya, jadi kita Tidak berlama-lama ya, ya. nanti setelah dari sini kita langsung ya Iya. bahas bersama dengan siswa. Jadi sesuai dengan materi itu mata pelajaran Kristen dan dijadwalkan hari ini. Iya. Maka ayo kita di kelas Bu, kita baik. lakukan bersama. Oke, terima kasih ya kerja ya. Oke, sampai jumpa ya di kelas. Oke, baik Bu. Shalom, selamat pagi semuanya.
kita akan mulai dengan pelajaran. Ibu senang hari ini lihat semua cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, berarti semuanya cantik dan ganteng dan pastinya sehat-sehat. Ya kan? Oke, bagaimana semangat kita belajar pagi ini? Oke, sebelum kita belajar yang pasti kita apa? Berdoa. Yang akan mengajarkan lagi hanya di dalam proses kami berdoa haleluya. Terima kasih ya anak-anak. Ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang baik hati. Itu senang. Tadi pasti kalian masuk kalian ngerti. Kenapa sudah ada seperti yang ini, ada yang punya laptop, seperti biasa toh? Seperti kita belajar seperti biasa. Dan itu senang ibu masuk, kita sudah sama-sama apa? Senang mengikuti pelajaran. Kalian senang atau tidak? Dengan pelajaran kita itu mau absen dulu, mau absen kehadiran anak-anak, ya. Apakah ada yang sakit atau susahnya masuk, ya? Itu harus absen. Bentar ya. Oke. Untuk kelas, karena kita gabung 2 kelas, jadi ibu katanya kelas A, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada 4 orang. Ya, siapa? Shalom, Adel, Iko, sama Aksudas. Oke. Izin apa sakit mereka? Tidak ada. Oh, berarti apa? Oke, kelas yang sebelah B. 3 ibu. 3. Siapa-siapa? Jessica, Linda, sama Melisa. Oke. Oke, baik. Ya. Mereka apa? Sakit apa? Melisa, ibu. Oke, baik. Ya. Walaupun ada beberapa teman kita yang tidak masuk, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar kan? Ya, kita berdoa supaya mereka bisa dapat berkumpul kembali lagi dengan kita untuk ikuti pembelajaran yang berikutnya kan? Oke, teman berikut. Oke, baik. Nah, ibu akan kasih pertanyaan ya, atau ibu akan mengingatkan kita semua untuk materi kita yang minggu lalu. Tentang apa materi kita minggu lalu? Kudus. Oke, baik. Ibu mau tanya, siapakah itu Roh Kudus? Kalau masih ingat. Kudus adalah Roh Kudus. Oke, baik. Ada lagi? Roh Kudus? Ya. Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Tuhan. Oke, baik. Terima kasih. Berikut, ibu tanya, di manakah Roh Kudus itu tinggal? Di hati kita. Oh, di hati kita. Berarti di hati kita, berarti di hati setiap orang percaya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, oke. Tepuk tangan semuanya dulu. Mari tentang Roh Kudus. Berarti kalau Roh Kudus itu adalah penghibur atau Roh Kudus adalah apa? Tadi bilang? Penolong orang percaya. Berarti kita juga harus beriman kepada Tuhan. Dengan cara apa? Setia, beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, untuk itu materi kita pada hari ini adalah setia. Bapak tulis. Oke, jadi sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita, yaitu kalian boleh lihat pembelajaran kita yaitu menjelaskan pentingnya berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah sebagai wujud pemeliharaan iman. Masuk dengan mendengarkan dan menonton sebuah video
video yang mana terkait dengan materi kita, yaitu setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Ya, aku harap semuanya boleh memperhatikan. Ya. Perhatikan di sini. Ibu berharap kalian memperhatikannya, mendengarkan dengan baik, melihat dengan baik video yang Ibu tampilkan ini. Setelah itu Ibu akan kasih, ya, atau buat kalian ada pertanyaan, Ibu kasih kalian kertas dan silakan kalian diskusikan. Oke, silakan perhatikan dan menikmati. Komik Alkitab Anak. Bu Hana meminta seorang anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai dua istri, yaitu Bu Hana dan Bu Peninnah. Tetapi Bu Peninnah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Bu Peninnah selalu mengejek Bu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana menjadi sangat sedih dan itu Bu Hana sambil menangis pergi ke bait suci. Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Bu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang Oke, baik. Demikian video singkat yang Ibu tampilkan. Apakah menarik? Iya. Suka tidak? Suka. Ya, berarti kalau suka berarti sudah mengerti ceritanya. Toh, tanya dulu ceritanya tentang apa? Ibu anak ya? Ini seorang laki-laki. Iya. Dengan cara apakah dia meminta? Berdoa. Iya kan? Dengan berdoa. Berarti kekuatan doa itu sangat besar ya? Iya. Dengan iman dan percaya kita, ketika kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan semuanya berdiri. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap tumbuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, jadi orang satu. Ada yang dapat? Bentar ya. Cepat maju ke depan. Ayo, mari. Ayo. Oke, sudah. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Setelah 10 menit nanti Ibu akan bagikan kalian
tas, ya. Nanti ada pertanyaan. Lalu kalian tembak semua ya. Yang kedua apa? Ya, yang pertama. Iya. Iya. Nah, yang kedua pentingnya daripada berdoa dan membaca Alkitab. Nah, yang ketiga. Wah, suaranya dari makan kak. Dalam beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Oke. Dan seterusnya ya, silakan lihat kalian punya kertas itu. Silakan baca. Orang atau berkelompok. Ya, mari bantuin dulu kak. Iya, semua. Iya. Satu orang satu ya. Tadi kan semuanya sudah dapat materi, ya. Masing-masing punya materi, ya. Ada yang sudah dapat, sudah semuanya. Oh, mari langsung. Minumnya. Oke, sudah? Semua sudah dapat ya? Sudah. Oke. Apa yang kamu baca setelah kamu ini ya? Sudah paham tidak? Paham tidak materi? Ya? Apa yang kamu dapat dari materi ini? Apa? Ngerti? Apa yang kamu dapat dari materi ini? Sudah? Ya? Ditulis saja nanti itu akan kita sama-sama itu menjelaskan di depan supaya kalian bisa. Yang penting kalian tulis ya apa yang kamu dapat dari materi ini terkait dengan berdoa, terkait dengan membaca Alkitab. Ya? Kalau sudah, masing-masing maju ke depan. Ayo, sudah tulis nama. Tulis nama di bagian bawahnya. Tulis saja apa yang kamu mengerti, kalian tulis saja. Ibu tidak kasih salah, tidak ada. Namanya belajar kan? Ya, belajar berarti yang tidak tahu menjadi tahu kan? Oke. Nyong ganteng Aliando. Oke, ibu tak siapa? Ayo, maju cepat. Ayo. Ayo. Apakah ada yang si cantik? Ataukah si ganteng lagi? Cepat. Ayo, cepat. Aduh. Ini masih cantik. Mana si ganteng lagi? Cepat. Cantik. Ayo, mana? Ayo, masih ada lagi. Oke. Ganteng, cantik. Ayo. Mana lagi? Ayo, silakan. Cepat. Cepat. Ayo. Ayo cepat. Mana lagi? Ayo. Oke, baik. Semuanya sudah tempel di depan. Sebelum kita ibu membaca hasil kalian, kita tepuk tangan semuanya dulu. Semuanya sudah melakukan apa yang sudah kalian tulis di depan. Oke, ibu akan baca. Yang beriman mewujudkan iman dan percaya kepada Allah. Saya sudah mengerti. Oke. Yang ketiga, apa yang kamu pahami tentang materi yang telah kamu baca? Saya dapat memahami pengertian dari doa. Doa adalah ekspresi dari hubungan kita dengan Allah. Nah, sekarang semua yang lain baca dulu, temannya punya.
Oke, bisa? Siapa bisa? Oke, silakan. Mari. Mari anak ganteng, anak manis. Tadi kan ibu sudah baca di sini, sekarang kakak bacanya di sini. Oke, bisa ya? Berikutnya. Saya dapat mengetahui apa arti berdoa dan lain-lain. Oke. Baca lagi. Apa yang kamu dapat dari materi ini? Jawaban tentang pentingnya berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Apa yang kamu pahami tentang materi yang telah kamu baca? Alkitab sebagai penuntun hidup orang beriman. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Panduan yang diambil dari ajaran Yesus mengenai berdoa. Apa yang kamu dapat dari materi ini? Yang saya dapat adalah pentingnya berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 6-8, Yesus menuntun orang percaya untuk benar dalam berdoa. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan teman kalian. Mau supaya anak-anak dapat membuat, itu ada pertanyaan. Tadi kan begini, minta pendapat kan. Sekarang ibu mau ada 2 pertanyaan yang kalian buat. Namun kalian buat ya, bisa satu kelompok bisa dijelaskan dengan cara membuat video. Ya, ada yang menulis ya terkait dengan materi kita. Setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, di sini siapa yang bawa HP? Semua bawa. Oke. Ya, jadi terserah kalian mau videokan cara presentasinya atau kalian mau buat ya, contoh kalian gambar apa itu ibadah dan sebagainya. Bisa? Bisa? Oke. Ibu bagi kertas dulu. Ini ada pertanyaan. Kalian tulis di situ, nanti kita presentasikan. Yang video, ibu berharap kalau kalian mau buat dalam bentuk Canva juga boleh. Oke. Ya, boleh. Bisa tidak? Kalian kerja dalam bentuk Canva? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Memang ibu guru anak pintar-pintar semua ya. Iya dong. Oke? Oke? Boleh? Sampai buat nanti video sebelum kita. Contoh. Oke, mereka kalian Canva, kalian presentasi biasa ya? Oke, presentasi biasa. Kalian? Presentasi biasa juga. Oke, sudah. Baik, kalian sudah bagi kertas. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang mau mengerjakan tugas dalam poster? Saya. Oke, berikut. Dalam bentuk video? Oke, kelompok berikut. Presentasi biasa? Oke. Canva? Oke, baik. Oke, baik. Semua sudah selesai tugasnya? Sudah. Sekarang saatnya kita presentasi. Oke. Nah, untuk itu ibu mau yang pertama presentasi itu adalah kelompok mana dulu yang mau? Kelompok 4. Oke, kalau begitu baik. Kelompok 4 duluan yang presentasi. Silakan. Silakan. Pertanyaan yang kedua dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 6-8, Yesus menuntun orang percaya untuk jawabannya bersikap benar dalam berdoa. Fungsi iman adalah sebagai perantara yang menyampaikan kurban dan permohonan umat kepada Allah. Penjelasan pengenalian terdapat dari Efesus 6 ayat 9. Nomor 3, fungsi iman adalah
Shalom, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Perkenalkan, nama kami Maria Victor Manurung. Nista Jennifer Wadet. Silakan. Pertanyaan yang pertama, apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan kita? Jawabannya, dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 8, Yesus mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, jadinya doa yang kita panjatkan akan dijawab sesuai kehendaknya. Pertanyaan yang kedua, pentingnya beribadah, berdoa dan membaca Alkitab bagi kita adalah, jawabannya agar kita hidup tertuntun sesuai dengan firman-Nya dan hidup di dalam kasih. Oke, lanjut. Ada yang mau ganti? Tidak? Ya? Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan teman kalian dulu. Perkenalkan nama saya Nisa. Perkenalkan nama saya Agenda Dua Putra. Perkenalkan, nama saya Dino Pangan. Kita berisi tentang janji keselamatan Allah yang diberikan pada manusia. Pertanyaan nomor 2, semakin setia kita berdoa dan membaca Alkitab, semakin dalam kita. Kami tentang Allah dan apa diyakininya dari orang percaya. Oke, ya. Itu dari kami, terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk silakan dulu. Baik. Ibadah, berdoa, membaca Alkitab. Di dalam Yesus kita menjadi anak-anak Allah dan hidup Allah sebagai Bapa. Lalu dalam ibadah, berdoa dan membaca Alkitab kita tidak boleh seenaknya. Penjelasannya kurang lengkap, jadi kami di sini akan menjelaskannya lebih detail. Nomor 1, apakah ada aturan tertentu dalam beribadah, berdoa maupun membaca Alkitab? Meskipun di dalam Yesus kita menjadi anak-anak Allah dan menyebut Allah sebagai Bapa, namun dalam ibadah, berdoa dan membaca Alkitab kita tidak boleh seenaknya. Nomor 2, Alkitab berisi tentang janji keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, diskusi atau tugas kalian berikan. Nah, terkait dengan materi kita, setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Ya, itu sangat senang, semuanya sudah presentasikan, sudah memahami dengan apa yang sudah kalian baca, dituangkan dalam tulisan dan dipresentasikan ke depan, ya. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa di dalam materi kita ada beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, ya. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, yang pasti ketika kita beriman, kita juga harus bisa taat dan setia kepada Tuhan, ya. Taat kepada Tuhan berarti kita juga harus bisa memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki diri kita dengan melakukan segala perintah Tuhan dan selalu setia beribadah, berdoa dan membaca firman Tuhan agar iman kita selalu bertumbuh. Apa itu ibadah dan iya, boleh? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu akan memberikan tugas, ya. Tugas kalian, ya. Silakan anak-anak membuat liturgi tentang tata cara ibadah. Pernah ibadah kan tidak? Kalau ibadah kita pasti ada liturginya, tata cara ibadah, ya kan? Kalau tata cara ibadah berarti kita akan teratur dalam mengikuti ibadah.
ibadah yang akan kita laksanakan. Bisa tidak? Bisa ya? Bisa. Nanti dibuat dalam kelompok, dibagi siapa-siapa yang membawa doa, membaca firman, ya. Lalu nanti akan dipraktekkan minggu depan. Bisa? Bisa. Tapi ditulis disusun ya liturginya. Bisa? Iya. Oke, baik. Kita sudah presentasi. Namun sebelum itu sudah ada tugas juga yang Ibu sudah berikan. Nah, itu mau tanya dulu sebelum kita akhir pelajaran kita. Yang bisa menjawab, bukan bisa ya, sorry, minta maaf. Yang sudah tahu dari apa yang kita belajar, silakan tulis di depan. Bisa? Rebutan ya, rebutan. Apa itu doa? Iya. Tulis saja. Oh, belakang. Ada 2 orang. Tulis dan tempel di depan. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu beribadah? 3 orang. Silakan tulis dan tempel di depan. Oke. Kalau sudah, silakan tempel di depan. Oke, kalau sudah, yang sudah boleh silakan tempel di depan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan teman kalian dulu. Yang berikut, karena beribadah adalah salah satu cara supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Yang berikut, doa adalah ekspresi dari hubungan kita dengan Allah. Yang berikut, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Berdoa adalah ekspresi dari hubungan kita dengan Allah. Baik, terima kasih. Sudah? Ini sudah? Oke, nah, terima kasih. Dan sekarang Ibu mau membagi tugas lagi. Silakan kalian tulis emoji kalian. Kita tahu emoji loh, biasanya kalau ada HP kan ada emoji. Ya, situ ada banyak ekspresi, ya. Silakan, kayak kau tuh. Silakan tulis ekspresi kalian pada saat ini mengikuti pembelajaran kita. Iya, pakai pena. Apa emojinya? Ya. Ayo, 8. 1, 2. Bantu kok Ibu kan bantu. Oke, cepat, semoga selesai cepat. Baik, sudah ya? Ya. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Wow, ternyata banyak ekspresi. Ada yang capek, ya. Nah, sekarang Ibu mau minta, Ibu akan pilih salah satu dari sini. Ibu akan ambil satu gambar ini. Punya siapa? Oke, baik. Silakan maju. Ya. Ini berarti gambar ini mengungkapkan perasaan kamu ketika kamu mengikuti pelajaran. Coba bisa berikan. Apa yang saya rasakan selama belajar adalah rasa senang karena saya senang mengikuti pembelajaran dari awal, dari evaluasi hingga presentasi dan lainnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan teman kalian. Di sini Ibu lihat ada mata yang lop-lop ini. Siapa punya? Ayo. Silakan. Maju. Ibu suka. Ya, tahu berarti jujur. Dia punya, dia tulis. Berarti dia maju, ya kan? Oke, silakan jelaskan. Nanti gambar yang cantik ini. Itu aja. Oke, sangat senang sekali. Boleh. Tepuk tangan teman kalian. Nah, ini ada satu lagi. Ibu ambil satu. Ekspresinya datar. Ya, datar. Oke, mari sini nyonggante di sini.
Iya gampang sekali, capek juga dia tulis di sini. Ayo. Nah, silakan. Tidak apa-apa, jelaskan saja wajah, ya. Nah, ya capek ya, mungkin ya wajar ya, sama kita capek karena kan bukan hanya pelajaran agama ya, ya ada pembelajaran yang lain sebelumnya, jadi wajar. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, tepuk tangan semuanya lagi dulu. Baik, terima kasih ya. Sudah kalian ikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Sekarang akhir dari pembelajaran kita. Kiranya apa yang telah kalian belajar itu boleh kalian simpan dalam hati dan pikiran kalian. Kalian boleh belajar dan mengingatkan semuanya itu dalam kehidupan kalian hari-hari. Ya, baik? Bisa? Baik, saya rasa anak-anak yang berdoa kepada Tuhan pasti bisa melakukan hal-hal yang baik. Amin? Amin. Nah, akhir ini kita akan selesai, kita akan pulang. Sebelum itu kita satu orang untuk berdoa. Oke. Teman-teman dan Bu Guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat siang Ibu dan bagaimana perasaan hari luar biasa. Setelah selesai tadi ya kegiatan observasi kita di kelas, masih semangat ya? Itu masih semangat. Oke, baik. Nah sekarang kita masuk dengan pasca supervisi. Nah di sini ada beberapa poin-poin penting yang ingin kita bahas diskusi bersama ya Bu ya. Boleh ya? Nah mungkin saya menyampaikan dulu ya poin-poin pentingnya itu sebagai seorang guru kita harus siap ya menerima umpan balik dari siapa saja. Karena itu untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi ke depan. Nah yang pertama mungkin ada catatan-catatan dari hasil pengamatan saya tadi setelah saya melihat Ibu mengajar dalam kelas bersama dengan siswa. Nah nanti saya minta Ibu yang bercerita sendiri pengalamannya Ibu tadi selepas ini dengan siswa gimana? Coba refleksi dulu. Saya minta Ibu sendiri yang menceritakan hasil penilaian Ibu sendiri terhadap diri sendiri. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih boleh bertemu dengan Ibu Melsa dan saya kembali menilai diri saya sendiri dengan apa yang telah saya lakukan di dalam kelas tadi. Awalnya memang saya selalu merasa gugup. Yang pertama, kenapa? Karena ketika saya masuk, apakah setiap proses pembelajaran saya itu bisa diterima dengan baik ataukah apakah boleh lancar dan bisa diikuti oleh peserta didik semuanya dengan sangat senang. Terkait dengan yang tadi kredit ini supaya sebagai bahan konfirmasi dulu. Topik yang tadi sesuai dengan harapan yang Ibu sudah lakukan bersama di Ukra. Sudah. Oke, pas ya. Berarti antara kegiatan Ukra kita dengan pasca ketika saya menanyakan kembali berarti sesuai dengan harapan Ibu? Iya, sesuai dengan harapan. Nah, kalau sesuai dengan harapan, tantangan yang tadi Ibu dapati dalam kelas ada tidak tantangan? Iya, ada tantangan yang pasti dalam ketika kita mengajar di dalam kelas ya Bu. Yang pertama mungkin keaktifan emosi anak di dalam kelas pada saat mengikuti. Kebanyakan yang kita lihat itu kebanyakan ya anak-anak memang mereka aktif ya Bu. Ya. Ini mereka tidak tenang gitu. Ya. Terus ada juga di lain sisi mereka mungkin malu untuk mengungkapkan apa yang sudah ada yang mereka sudah tulis atau yang kerjakan gitu ya Bu. Sehingga itu kadang membuat saya juga sulit untuk bisa melihat apakah anak itu dia bisa atau tidak seperti itu gitu mereka. Oke, berarti itu tantangannya. Jadi dari tantangan itu kira-kira apa yang menjadi solusinya supaya tantangan itu bisa selesaikan sendiri? Ya, solusinya ya mungkin yang pasti saya harus lebih aktif. Yang pertama adalah membuat pemetaan sesuai berdasarkan program konten produk
dan prosesnya dalam kelas. Jadi ibu ingin supaya semuanya selesai, semua sesuai dengan harapan yang saya inginkan, saya lakukan dulu nih pemetaan seperti yang tadi dikatakan bahwa ibu akan melakukan pemetaan dalam membedakan kebutuhan setiap siswa dalam kelas gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri ya, siswa itu kan unik-unik ya Bu ya. Iya, sangat kadang mereka itu kadang pada moodnya mereka semangat, kadang moodnya mereka lagi malas sekali. Makanya pemetaan itu sangat penting sekali untuk seorang guru. Dia melihat kembali kira-kira saya punya siswa ini butuhnya apa. Iya, benar. Ya, jadi bagus sekali tuh apa yang ibu inginkan untuk dilakukan lebih lanjut ya Bu ya. Iya. Bu, saya mau bertanya lagi, oke? Nah, dari topik percakapan dan catatan-catatan yang saya sempat catat tadi, Bu. Oke, yang pertama mungkin terkait dengan ini, Bu. Bagaimana cara Ibu mengolah emosional dan kesadaran sosial siswa? Nih, oke. Baik, biasanya kalau saya mengolah emosi mereka, biasanya di kesadaran siswa mereka selalu membuat keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas. Apakah hanya satu aja keyakinan kelas itu? Biasanya saya juga lakukan SPG. Oke, mantap. Tadi saya sempat lihat sih Ibu lakukan SPG bersama mereka. Ibu minta nyanyi bersama ya? Iya. Oke. Tergantung situasi keadaan kelas gitu. Jadi tidak artinya bisa sekaligus dua atau satu gitu. Artinya kalau macam ini ya saya boleh bertukar pertanyaan. Gitu. Kalau tidak ya semua daripada tidak bukan emosi ya, mereka lagi mungkin bosan ya. Jadi itu kita menyanyi, kita sama-sama. Mereka jadi kadang-kadang ini dilakukan di awal atau di akhir atau gimana tergantung. Semuanya tergantung. Biasanya ya itu sudah saya bilang ibu ya kadang sesuai dengan keadaan yang ada. Sesuai ya, kalau kita lihat dari sesuai pasti itu lakukan. Biasanya dari awal, kadang tidak di pertengahan sebelum akhir ya. Iya, tadi juga ibu katakan bahwa ada melakukan keyakinan kelas. Memang benar sekali Bu. Sebelum kita melakukan sebuah kegiatan bersama siswa, ada baiknya. Nah, baiknya itu kita dengan siswa sepakat dulu supaya pembelajaran itu bisa tercapai, berhasil. Maka kita minta mereka untuk ayo kita sepakat lakukan ini. Kira-kira kalau sudah begitu, maka ibu nggak perlu khawatir lagi dalam kelas ya, kan? Mantap Bu. Ternyata ibu juga melakukan keyakinan kelas. Oke. Yang berikutnya Bu, kira-kira apa manfaatnya dari proses yang kita lakukan ini bagi ibu saya? Kalau untuk saya manfaatnya sangat baik bagi saya ya. Saya sangat senang dengan setiap proses pembelajaran, setiap apa yang dilakukan baik saya ataupun sesama rekan kerja itu sangat membantu saya ya, sehingga setiap kita pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Iya, ya, jadi saya juga merasa bahwa ketika saya mengajar pasti ada kekurangan. Kekurangan itu yang nanti saya akan minta dari teman sekerja saya. Itu kan kolaborasi yang baik, sehingga ada hal-hal yang memang kita belum paham atau belum mengerti, boleh dijelaskan, dibantu oleh teman sekerja kita. Itu penting sekali ya, ketika kita membangun komunikasi baik dengan rekan sejawat yang maka kolaborasi yang diharapkan itu boleh tercapai. Nah Ibu, ada lagi nih. Nah sehubungan dengan pasca dari observasi kelas ini, kira-kira masih ada lagi yang perlu terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini? Siapa lagi yang melibatkan dalam proses pembelajaran di kelas kali bersama itu, atau targetnya kapan masih berlanjut tuh? Konten yang nanti disiapkan gimana? Masih. Iya. Nah, jadi tetap komitmen dengan yang tadi ya, pemetaan ya. Iya, tetap itu harus dilanjutkan lagi supaya kita sama-sama bisa memahami sehingga proses itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tadi Ibu komitmen, sekedar konfirmasi Ibu komitmen dengan pemetaan kebutuhan peserta. Iya. Mulai dari kontennya, menyiapkan konten, terus Ibu mengamati mereka selama, menuntun mereka selama proses pembelajaran, itu bagian proses.
dan mungkin produk yang dihasilkan. Karena tadi saya lihat ada produk yang dihasilkan, ada siswa yang keunikannya dia bilang, ibu kami mau presentasi menggunakan Canva, ada Poster. ya pada saat itu juga. Terus ada juga tadi tentang siswa yang dia ingin presentasi menggunakan rekaman video dari HP. Karena itu visual. Nah itu kan kembali ke kebutuhan tadi. Kalau ini sudah pemetaan dari awal, itu nggak akan susah lagi ketika pembelajaran berubah. Maka saya tanyakan kembali komitmen ibu sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. Komitmen ini sangat baik sekali diterapkan sebagai proses dari tindakan antar sekali. Oke, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih karena ibu sudah bersama saya bisa melakukan diskusi ya, sangat menarik sekali, bisa berbincang berbagi praktik baik bersama ibu. Ya. Biasa, semoga kedepannya selalu membantu saya berkolaborasi untuk dapat meningkatkan mutu kualitas saya sebagai guru bahkan siswa. Itu pentingnya kolaborasi bersama. Oke, baik. Ibu, sampai ketemu lagi.